Kasih karunia Tuhan cukup bagiku, haleluya. Berikan pujian kepada kita, haleluya. Karena Dia Immanuel, karena Dia terus beserta dengan kita. Kita tidak perlu menjadi patah semangat. Kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman kebenaran-Mu. Kami berterima kasih bahwa Engkau tengah menghadapkan wajah-Mu kepada kami Tuhan. Ketika Yesus diberitakan, ketika firman disampaikan, biarlah setiap kami menyadari di atas firman yang suci ini, setiap yang sakit akan menerima kesembuhan. Mereka yang sedang di dalam kegalauan, keraguan mendapatkan ketenangan dan damai sejahtera Allah. Mereka yang mengalami Tuhan tekanan berbeban berat akan beroleh kelegaan baru. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Sekali lagi selamat Paskah kepada kita semua. Yesus bangkit, amin. Dia hidup dan Dia tidak lagi mati. Siapa yang suka main game di sini? Gak apa-apa, gak berdosa kalau saudara angkat tangan. Hari ini judul pemberitaan firman saya beri judul Power Up. Katakan sama-sama Power Up. Ya, Power Up itu kalau kita main game saudara. Di game itu biasanya kalau kita nambah, ya kita menang, kita masuk ke dalam sebuah stages gitu, kita mendapatkan mungkin tambahan peluru, atau mungkin kita mendapatkan kekuatan baru, atau nyawa tambahan. Dan kadang-kadang istilah power up ini adalah momen di mana seseorang itu mendapatkan kekuatan ekstra. Saudara mendapatkan tantangan yang lebih besar, saudara mendapatkan kekuatan ekstra. Coba next slide. Kekuatan ekstra ini biasanya untuk menghadapi tantangan. Saya waktu bertobat, yang mentor saya bilang begini, Markus remember this. New level, new devil. Katakan sama-sama, new level, new devil. Jadi kalau siapa yang mau level up di sini? Siapa yang mau level up? Semua mau level up. Aku mau naik, aku mau naik. Iya, tapi di atasnya itu ada roh jahat yang lebih baru lagi. Sama seperti kita main game gitu kan. Nanti tiba-tiba loh kok ini ada musuhnya dari mana kita nggak tahu gitu. Musuhnya datang dari sini. Nggak ada jebakan ini yang kita nggak tahu. That's the new level. Dan setiap kali kita masuk ke dalam new level ini. Waktu kita melewati semua perjuangan itu. Nanti tiba-tiba kita dapat bonus ekstra kekuatan. Dan biasanya di dalam apps atau di dalam game. Kalau orang itu mendapatkan power up. Karakter orang itu menjadi lebih kuat. Ya mungkin dia dapat badannya jadi lebih gede, ya, ototnya jadi lebih kuat dan dia bisa mengalahkan musuhnya lebih banyak. Misalnya zombie yang lebih banyak lagi yang dia bisa hajar. Nah saudara pada hari ini kita akan melihat power up yang sejati bukan dari teknologi. Tetapi power up yang sejati bukan dari kekuatan duniawi melainkan dari kebangkitan Yesus Kristus. Karena peristiwa kebangkitan Yesus bukan cuma peristiwa sejarah Bapak Ibu. Yang pertama kita harus sadar bahwa Yesus itu tercatat di dalam sejarah. Amin. Bahwa kebangkitannya bukan cerita kosong. Kebangkitannya bukan cerita legenda. It happens dan itu dicatat oleh sejarawan Yunani, sejarawan Romawi, dicatat di dalam sejarawan seperti Yosefus, sejarawan Ibrani, dan ini semua masuk di dalam kalender. Bahkan, nah ini yang menarik saudara, bahwa kekristenan itu jatuh bangunnya dia bukan tergantung kepada kedatangan Yesus di Natal. Kalau Yesus cuma datang dari sorga ke dunia menjadi manusia, inkarnasi. Oke? Tetapi dia tidak mati, maka Yesus tidak beda dengan Hercules dalam Yunani. Tidak beda dengan Apollo di dalam agama Yunani. Tidak beda dengan Odin atau Thor di dalam legenda atau kepercayaan Norwegia atau Skandinavia, Nordics. Tidak beda dengan saudara, satu kali saya pergi ke Guangzhou dalam perjalanan misi dan saya melakukan riset rohani, spiritual mapping. Dan saya datang dan saya kaget. Dari mana ini orang Guangzhou? Dari mana orang China? Saya tahu orang China itu ada bangsa Han segala macam. Tetapi saya menarik sekali waktu saya dibawa keliling kota. Saudara yang pergi ke Guangzhou pernah tahu ya, ada patung kambing di tengah-tengah kota itu. Dan itu menjadi satu pusat kota. Lalu saya tanya sama teman saya,
Apa yang ini? Oh iya, kita ini datang dari kambing yang turun dari sorga. Kambing yang turun dari sorga. Sudah lihat bahwa even di dalam budaya Tiongkok itu ada ide bahwa ada yang turun dari langit. Demigod. Istilah demigod itu titisan dewa. Itu karena ada percampuran antara yang tidak bisa mati dengan manusia biasa. Kalau cuma itu saja Yesus dan tidak mati dan tidak bangkit, kekristenan tidak ada bedanya dengan agama lain. Kekristenan tidak beda dengan agama PHP. Pemberi harapan palsu. Yang membuat pengikutnya ngalamin H2C. Harap-harap cemas. Selamat gak gua? Selamat gak gua? Yesus harus mati. Dan harus bangkit. Baru ada kemenangan. Baru ada satu pengharapan yang sejati. Baru ada kuasa yang bisa kita terima. Amin saudara. Dan suka gak suka, senang gak senang orang manusia. Atau siapapun mereka. Setuju gak setuju dengan Yesus. You never and you cannot deny that your life diatur oleh kebangkitan Yesus. Dari mana saya tahu? Sekarang tahun berapa? Cuma 2025 tok. Masehi. Dan itu kita tahu ada pemisah antara budaya dunia kuno dengan sebutan sebelum Masehi. Kalau di dalam bahasa Latinnya Anno Domini, di dalam tahunnya Tuhan kita. Dan budaya kuno yaitu Before Christi, before Christ. Suka nggak suka, setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap tahun manusia di muka bumi ini ditentukan oleh Kristus yang bangkit dari antara orang mati. Suka nggak suka? Itu sebabnya Ensiklopedia Britannica dan semua para akademisi-akademisi ketika mereka menulis penanggalan, mereka mulai menghilangkan AD dalam bahasa Inggris. Diganti dengan CE, CE, Common Era, era umum. Dan before Common Era, BCE. Kenapa? Karena mereka mau menghilangkan kehadiran Kristus di dalam peradaban manusia. Kita tidak membedakan budaya dunia kuno dengan dunia sekarang itu dengan teknologi, enggak. Karena teknologi yang paling canggih di tahun 1500 sudah sekarang menjadi teknologi yang sangat antik. Bukan lagi kuno, udah antik. Udah gak mau dipakai. Teknologi tahun 80 yang begitu hebat seperti video game atau Betamax. Sekarang sudah apa? Sudah gak bisa lagi dipakai. Siapa yang mau mutar video Betamax? Atau VHS? Badan gede-gede semuanya, gede-gede begini semuanya. Gak ada lagi gunanya. Jadi bukan karena teknologi yang menentukan kita itu kuno atau tidak. Tetapi Kristus hadir atau tidak di dalam hidup kita. Dalam masyarakat itu. Amin. Nah karena itu saudara. Kebangkitan Kristus itu bukan cuma sumber power up bagi yang orang percaya. Tetapi juga memberikan kita kuasa yang baru. Katakan sama-sama kuasa yang baru. Nah mari kita baca teks kita pada sore hari ini. Yaitu dari Roma pasal yang ke-6 ayat 8 sampai 9. 1, 2, 3. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Kalau kita melihat bagaimana Paulus mengajarkan ini, dia sedang mengajarkan mengenai bagaimana kemenangan yang Tuhan berikan, Tuhan sediakan di dalam kebangkitannya. Dan kita akan melihat 3 hal tentang aspek firman ini yang mengajarkan kita akan power up yang ada di dalam kebangkitan Kristus. Kalau Yesus Kristus tidak bangkit, sia-sia semua kekristenan kita. Gak usah jadi orang Kristen, cari aja agama lain. Sama aja kok capeknya. Sama aja juga merananya. Sama juga nggak punya jaminan apapun. Tapi karena Kristus bangkit, maka ada perubahan. Nah yang pertama saudara, Rasul Paulus mengatakan begini.
jika kita telah mati. Dimulai dengan kata jika kita. Jika, if. Dengan kata lain, kita harus sadar dulu. Kita telah mati. Kalau kamu sudah mati, maka ada perbedaan. Kalau manusia itu tidak mati 2 kali selama dia hidup, maka dia tidak akan mendapatkan hidup kekal. Untuk dapat hidup kekal, kita perlu mati 2 kali. 1, mati terhadap dosa, lahir baru. Yang kedua, mati secara fisik supaya kita bisa mendapatkan tubuh kemuliaan yang kekal. Kalau kamu cuma mau mati 1 kali, maka kamu akan mati untuk kedua kalinya. Dan kedua kalinya itu adalah kematian yang kekal. Kita punya pilihan pada hari ini. Mau mati 2 kali sekarang atau mati 1 kali dan nanti mati lagi. Dan itu kekal dan tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Yang pertama, Yesus mengatakan mati bersama Kristus sama dengan ciptaan baru. Tuhan tidak buat kita reset. Problem kalau misalnya HP-mu lemot, apa yang saudara lakukan? Reset. Kalau parah juga, hard reset. Parah lagi, factory reset. Kembali ke setelan pabrik. Semua data hilang, betul kan? Banyak orang berpikir kelahiran kembali itu seperti reset. Enggak. Kita enggak di reset. Kita diciptakan baru. Amin. Spurgeon bilang begini. Kematian Yesus di kayu salib bukan hanya menghapus dosa. Kenyataan salib itu bukan cuma di situ kita menerima pengampunan dosa karena darahnya tercurah. Tetapi juga menjadi pintu gerbang menuju kehidupan baru. Karena kemudian terjadi pertukaran agung. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 21. Terjadi pertukaran agung. Di mana dosa kita ditukar dengan kebenaran Allah. Status kita sebagai pendosa ditukar menjadi status kita sebagai orang benar. Ada satu perubahan ketika orang lahir baru. Yaitu apa? Identitasnya berubah. DNA-nya berubah. DNA rohaninya berubah. Sebelumnya kita ini apa DNA rohani kita? Semua kita punya status yang sama. Yaitu seorang pendosa. Betul. Kita lahir, mau saudara lahir di Papua, mau saudara lahir di Tanah Karo, di Tiga Lingga sana, mau di mana saja saudara, mau di hutan sana pun, kita lahir dengan status yang sama. Mau saudara orang kaya, orang yang sederhana, berpendidikan atau tidak, tua atau muda, semua kita punya status yang sama, pendosa. Itu yang namanya Allah adil. Kita nggak ada tiba-tiba yang lahir di istana dapat status lebih tinggi, enggak. Semua kita punya status yang sama, pendosa. Oleh karena itu Allah adil, semua pendosa masuk neraka. Masuk neraka. Mau apapun yang saudara buat, mau apapun kebaikan saudara, tujuan orang pendosa tanpa ada jalan keluar akan masuk neraka. Itu keadilan Allah. Tetapi kasih karunia Allah adalah Dia memilih kita untuk diselamatkan. Kata ampunilah di salib itu adalah sebuah proaktif action. Karena sudah ditentukan di masa lalu Allah memutuskan untuk mengampuni manusia. Pada waktu kita masih berdosa. Roma 5 mengatakan pada waktu kita masih memberontak, pada waktu kita masih menjadi musuh Allah. Dia telah memutuskan untuk mendamaikan kita dengan cara Yesus mati di kayu salib. Yesus mati bukan karena dia jahat. Karena dia kriminal, enggak. Karena dia harus menanggung murka Allah supaya kita bisa beroleh keselamatan. Status orang pendosa diubah menjadi status orang benar. Amin. Status saudara sekarang, DNA-mu adalah DNA orang benar. Dan itu keputusan yang sah, valid dan forensik.
Artinya mau kamu di luarnya kelihatannya belum ada perubahan. Tetapi sewaktu kita terima Yesus, saya ciptaan baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Rasul Paulus mengatakan, ayo kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah. Siapa saja. Gak pandang bulu, siapa saja. Kuncinya apa saudara? Di dalam Kristus. Nah ini frase yang kerap kali muncul di perjanjian baru. Yang harus kita pegang karena itulah identitas kita. Di dalam Kristus. En Cristo. Di dalam Kristus. Saya ciptaan baru, bukan di reset. Bukan direnovasi. Tidak. Saya adalah manusia baru sama sekali. Yang dirancang waktu Tuhan merancang saya di dalam kekudusan. Satu kali saya betul-betul bergumul dengan kerohanian saya. Dan saya tanya begini, Tuhan, saya mau tanya, kenapa saya diciptakan? Jadi Markus Simanjuntak orang Batak. Saya tanya sama Tuhan. Dan untuk itu saya puasa, ini pengakuan jujur, saya madol dari kampus 1 minggu. Karena saya bilang ngapain saya kuliah kalau saya nggak tahu, saya udah bertobat loh. Tapi somehow satu hari itu saya punya pertanyaan yang seperti meragukan. Dan saudara pada waktu musim dekat-dekat Paskah ini, saudara saya ditemukan dengan fakta di Alkitab bahwa murid-murid waktu Yesus bangkit ada yang ragu. Ada yang ragu. Ada yang depresi. Ada yang gak percaya seperti Thomas. Tapi kabar baiknya, Yesus mendatangi mereka di tengah-tengah keraguan mereka. Dan mengatakan damai sejahtera aku berikan kepadamu. Di tengah keraguan itu, saya ingat saudara nonton film Conclave. Pemilihan paus itu. Apa kata aktornya itu, dia bilang begini. Keraguan-raguan menjadikan aku mencari Tuhan. Seringkali kita didogma harus begini, gak boleh begitu. Jadi kita gak disuruh mikir. Padahal pikiran itu juga karunia ilahi. Kalau kita belajar akademis itu namanya taksonomi Bloom. Dari mulai hafal, memahami, lalu kemudian bisa menganalisis, memperbaiki, lalu menemukan yang baru. Taksonomi Bloom. Tapi Indonesia masih cuma levelnya 1 doang. Pegang ini, hafal ini. Kenapa 5 kali 5 25? Oh orang Indonesia jago kali-kalian. Tapi pertanyaannya bukan itu. Tanya sama mereka. Dek, kenapa 5 kali 5 25? Udah kayak gitu. Gurunya bilang begitu. Suruh hafal mati. Ya matilah lo. Gak punya. Jadi ketika, siapa di sini yang waktu SMA? Ketika soalnya diputar sama gurunya. Berantakan langsung saudara. Saudara hafal mati. Oh di sini saudara mohon maaf. Ini ada teman saya SMA nih. Jadi saudara dia tahu nih sejarahnya kita. Bagaimana saya di SMA. Kita bisa hafal mati. Nanti gurunya rubah sedikit soalnya. Kebingungan semua. Kenapa? Karena dihafal. Bukan dimengerti. Gak punya comprehension. Apalagi masuk di dalam retorika untuk mengatakan ini loh. Kenapa begini? Harusnya begini. Kenapa bisa harus diperbaiki? Itu kita gak punya. Nah saudara, ketika kita ragu-ragu, Tuhan datang. Tuhan datang di tengah kita sedang terpuruk. Dia gak suruh kita, ayo sini datang. Enggak, ketika kita terpuruk dia datang menghampiri kita. Ketika kita menutup pintu kita rapat-rapat karena ketakutan, Tuhan menembus pintu itu dan mengatakan damai sejahtera aku berikan kepadamu. Kita ciptaan baru. Katakan saya ciptaan baru. Jadi power up yang pertama ini adalah lahir baru. Kebangkitan Yesus membuat kita bisa lahir baru. Di mana Allah memberikan hidupnya kepada kita. Dan kemudian kita bisa berjalan di dalam kuasa kebangkitan itu. Kita bisa mengatakan sebab dia hidup. Ada hari esok, ada pengharapan. Aku bukan lagi manusia lama yang ketakutan mati.
Tapi aku tahu kalau aku mati adalah keuntungan. Tapi kalau aku hidup bagi Kristus. Nah, dilanjutkan oleh Rasul Paulus. Ayat 8b. Kita percaya bahwa kita juga akan hidup bersama Dia. Yaitu hidup bersama Allah. Yang kedua ini adalah janji yang pasti. Katakan janji yang pasti. Dari mana kita tahu janji yang pasti? Kalau yang dikatakan pertama, jika kamu telah mati, jika kamu sudah lahir baru, yang pertama posisinya harus lahir baru dulu. Jika kamu sudah lahir baru, kita percaya. Nah, kata percaya di sini dipakai di dalam kala waktu kini, present tense, present continuous tense sebenarnya. Jadi artinya kamu harus terus menerus percaya bahwa kita juga hidup bersama dengan Dia. Nggak bisa percayanya 1 minggu, lalu minggu depan bingung, minggu depan lagi bingung. Enggak. Karena iman bukan bicara masa lalu, iman selalu bicara sekarang. Faith is, bukan faith was. Faith is. Itu kan definisi iman Ibrani 11. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Faith is. Jadi jangan hidup di imanmu yang masa lalu. Oh, dulu luar biasa. Iya, dulu udah lewat. Sekarang gimana? Masih mempertahankan imanmu? Ya gimana ya? Susah sih. Akhirnya sekarang melempem hidupnya. Dulu berapi-api, dulu berkobar-kobar. Sekarang kayak markobar. Udah gak jelas di mana adanya. Gak tahu ke gereja apa enggak. Gak tahu mencari Tuhan apa enggak. Gak tahu hatinya masih berapi-api atau tidak. Gak tahu. Padahal saudara, kata iman di sini, kamu harus terus menerus percaya. Ini power up yang kedua. John Stott mengatakan, iman Kristen tidak berdiri pada pengalaman semata-mata. Tapi di atas kepastian kebangkitan Kristus yang memberikan kita pengharapan. Berikan pujian kepada kita, haleluya. Oh saudara, kalau perasaan saja yang menentukan iman kita, apa yang terjadi? Kalau perasaan kita enak, saya merasa diselamatkan. Kalau saya sedang terpuruk, aduh Tuhan jauh dari saya. Saya jangan-jangan ini kalau mati hari ini saya masuk neraka nih. Gak punya kepastian. Padahal Yesus sudah bangkit. Dan Yesus bangkit dia tidak mati lagi Bapak Ibu. Dia bangkit sekali dan untuk selamanya dia bangkit. Itu sebabnya berita gereja mula-mula bukan tentang kemakmuran. Bukan tentang self-development, pengembangan diri. Bukan tentang kesuksesan. Bahkan bukan tentang kesembuhan ilahi. Apa berita gereja? Di abad pertama. Yesus Kristus bangkit. Yesus Kristus Tuhan. Itu berita gereja. Ketika pemberitaan itu disampaikan, Tuhan menyembuhkan orang. Tuhan memulihkan orang. Tuhan mendamaikan, roh jahat dilepaskan. Ketika Petrus berkhotbah tentang Yesus Kristus yang bangkit, roh jahat lari. Jadi jangan kita kejar mujizatnya, Yesusnya ditelantarkan berita itu. Preach Jesus and you will see miracles happen. Jangan the other way around, jangan kebalik Bapak Ibu. Kita khotbah mujizat-mujizat, Yesusnya nggak tahu kemana. Preach Jesus, karena itu kekuatan gereja. Itu yang bikin gereja berubah dan mengubah warna daripada dunia peradaban kita ini. Karena Yesus Kristus bangkit. Itu berita yang membuat rasul-rasul bersedia teraniaya dan sampai mati. Karena Yesus Kristus bangkit. Wah luar biasa saudara. Ketika kita mengerti jaminan ini, maka kita punya power up yang kedua. Yaitu saya punya sebuah jaminan hidup kekal. Amin. Jadi kalau hari ini saudara mati, tenang aja. Selama saudara sudah terima Yesus, amin. Kalau belum terima Yesus mah ya hari ini terima Yesus aja. Nah, ngapain juga saudara mesti masuk neraka.
Kalau ada kesempatan. Amin. Itu sebabnya Arthur W. Pink bilang begini. Salib adalah pengadilan terakhir manusia di bumi ini. Siapapun manusia di bumi ini tidak akan pernah kelewatan untuk mendapat kesempatan dengar berita Injil. Enggak. Sebagai saya kasih contoh. Kemarin waktu hari Jumat saya tuh diminta untuk pimpin KKR di Cikarang. Dan di tengah perjalanan ada billboard besar di Cawang. Sebelum Dewi Sartika situ. Ada billboard besar. Saudara tahu gambarnya? Salib di Bukit Golgota. Semua orang yang lihat harus lihat salib itu. Semua yang lewat jalan itu harus lihat. Mau saudara percaya nggak percaya, salib itu ada di sana. Tuhan selalu punya cara untuk memberitakan salib. Amin saudara. Tetapi kita tahu bahwa ini adalah yang kesempatan yang Tuhan akan sampaikan ke siapapun. Sehingga tidak ada satu orang yang datang nanti di hadapan Tuhan dan ditolak oleh Allah. Dan dibilang Tuhan engkau tidak adil. Kenapa aku tidak dapat berita Injil? Tidak ada saudara. Semua orang pasti akan punya kesempatan. Tetapi pertanyaannya nanti apakah kita bisa menjadi bagian kesempatan itu untuk memberitakan Injil? Saudara nggak mau, Tuhan akan pakai yang lain kok. Tuhan akan pakai bahkan keledai untuk ngomong. Seperti dia ngomong memperingatkan kepada Bileam itu. Tuhan akan pakai seperti billboard yang kelihatannya mati. Tapi semua orang somehow dia akan lirik sebentar. Karena begitu besar, nggak mungkin kamu akan lewatkan itu peristiwa salib itu di billboard Jakarta pada hari Jumat. Saya percaya Tuhan punya rencana. Dan untuk itu dimulai dari kita. Apakah kita yakin sepenuhnya akan keselamatan kita? Nah yang ketiga saudara, jadi kita mati, lahir baru. Yang kedua, jaminan yang pasti dan power up yang ketiga adalah kemenangan mutlak atas maut. Maut tidak berkuasa lagi. Ini kemenangan final, ini kemenangan mutlak saudara. Di dalam Roma 6 ayat 9 dikatakan, Kristus tidak mati lagi. Jadi saudara, ada teologi yang mengajarkan tiap kali mengambil perjamuan kudus, Yesusnya mati lagi di situ. Lalu kita ambil, dan Yesus hidup lagi. Minggu depan mati lagi dia. Hidup lagi. Mati lagi dia. Hidup lagi. Itu enggak Alkitabiah. Karena teologi yang benar Alkitab bilang ini. Yesus mati satu kali dan tidak mati lagi. Tetapi ada yang mengajarkan perpetual death. Terus menerus Yesusnya mati. Yang harus mati untuk dosa kita. Untuk kedagingan itu kita. Yesus cuma mati satu kali saja. John Piper bilang begini, kebangkitan menunjukkan kemenangan mutlak. Katakan kemenangan mutlak. Dari Allah atas dosa dan kematian. Rasul Paulus mengatakan, hai maut, di mana kesengatmu? Saudara, ada sebuah gambar yang luar biasa ditampilkan oleh Yohanes di dalam Yohanes pasal yang ketiga. Tentang kelahiran kembali itu. Bukan dengan usaha manusia. Dia bilang gini, sama seperti Musa. Disuruh Tuhan untuk membuat ular tembaga. Ketika waktu itu bangsa Israel begitu jahat, memberontak di hadapan Allah. Lalu Tuhan mengutus ular tedung, ular derik yang ada di padang belantara itu. Yang mematikan sekali sengatnya itu. Dan semua dipatokin dan mati. Tapi kemudian orang-orang berteriak, Musa juga gak tahu jalan keluarnya apa. Cuma dia melihat orang mati begitu saja. Satu demi satu, satu demi satu. Sampai Tuhan mengatakan, Musa bikin patung tembaga dari ular itu. Dan dikatakan, siapa yang melihat kepada ular tembaga itu yang dinaikkan tinggi. Walaupun mereka sudah dipatuk, mereka akan hidup. Dipatuk, tapi dia akan hidup. Karena dia melihat kepada apa yang Tuhan suruh. Bapak Ibu, hal yang sama. Kita dipatuk oleh dosa dan kita dipisahkan dari Allah. Tetapi pada waktu kita melihat kepada Kristus. Pada waktu kita melihat kepada dia yang digantung di kayu salib. Lalu ketika dia mengatakan sudah selesai. Dan dia dikubur. Dan pada hari yang ketiga dia bangkit. Ketika kita melihat dan mengatakan aku percaya kepada apa yang kau kerjakan Tuhan.
Sekalipun maut mengangkat, menghancurkan, merusak saudara. Hari itu it's over. Berikan pujian kepada kita. Haleluya. Dalam Yesaya 25 ayat yang ke-8. Ia akan menelan maut untuk seterusnya. Ini janji Allah kepada Mesias. Ia akan menelan maut. Apa itu maut? Keterpisahan. Di Medan, saya terbiasa setiap hari baca koran analisa. Koran Tionghoa. Yang tiap hari ada pengumuman pemutusan hubungan keluarga. Kami, lalu nama bapaknya, ibunya, memutuskan mulai hari ini. Si Anu putus hubungan keluarga, tidak lagi diakui. Segala tindak tanduknya di luar tanggung jawab kami, itu diumumkan. Setiap hari saya tumbuh dengan itu. Sehingga ketika saya lahir baru, saya punya ketakutan. Akankah Tuhan menerima saya kalau saya gagal? Kalau saya jatuh dalam dosa dalam mengikut Tuhan. Kalau saya gagal dalam mengikut Tuhan. Sekalipun saya masih percaya pada Yesus. Akankah Tuhan tolak saya? Akankah kasihnya bersyarat? Itu terus menghantui saya. Sampai saya kembali lagi tadi. Saya madol 1 minggu. Saya doa, saya puasa. Tuhan kasih gambar sama saya. Saya bilang, Tuhan terima kasih. This is the reason why you created me. Dan Tuhan mengatakan, bukan karena kejahatan kamu lahir. Aku menjadikan kamu dari pikiranku yang terbaik dan termulia dan kudus, Markus. Pada waktu aku ada di dalam takhtaku, aku mengatakan, aku akan menciptakan satu anak. Namanya Markus Simanjuntak. Dia akan lahir dari keluarga ini. Dia akan terima Yesus pada waktu dia baru 19 tahun. Dia akan kuberikan panggilan ini. Dia akan kuberikan karunia dan talenta ini. Supaya dia bisa menggenapi itu. Dan dia akan datang kepadaku dengan berita Injil. Waktu saya tahu itu saya tersungkur dan saya bilang, Tuhan, gak ada lagi alasan lain Tuhan. Terima kasih. Saya akan lakukan sampai mati. Saya akan menguras diri saya untuk menggenapi apa yang Tuhan impikan. Pada waktu dia menciptakan saya di takhtanya yang mulia dengan penuh kemuliaan itu. Bapak Ibu, kita semua di sini diciptakan dari kemuliaan Allah. Diciptakan dari kebaikannya, diciptakan dari kekudusannya. Memang kita jatuh dalam dosa. Itu sebabnya dia harus turun ke dunia ini. Bapak Ibu, betapa berharganya kita. Kalau kita cuma satu-satunya manusia di muka bumi dan kita jatuh dalam dosa. Yesus harus tetap turun dari sorga. Dan mati di kayu salib. Dan bangkit untuk menebus kita semua. Berikan pujian kepada kita. Haleluya saudara. Jadi bagaimana caranya kita hidup? Dikatakan bahwa dia telah menelan maut itu. Dan tidak ada lagi keterpisahan. Dan begini caranya kita menjalankan power up itu saudara setiap hari. Yang pertama, tinggalkan dosa dan masa lalu saudara. Berbalik dari dosamu dan berpaling kepada Allah. Apapun kegiatanmu yang tidak memuliakan Tuhan, berhenti. Dan kemudian berjalan mengikuti Tuhan. Ini yang pertama, karena kita adalah ciptaan baru. Amin. Yang kedua, saudara harus percaya, hadapi tantangan setiap pagi, bangun pagi dengan sebuah keyakinan, Tuhan pertolonganmu datang kepadaku. Aku akan bisa melewati hari ini, walaupun sulit hari-hari terakhir ini. Orang tadi saya duduk dengan teman-teman, para bisnismen, dia bilang, aduh Pak, perang tarif kita udah gak tahu bagaimana. Satu perusahaan pembiayaan sampai 4 bulan sudah PHK 251 orang. 250 orang hanya dalam 1 kuartal. Saya bilang, Pak, kemana mereka Pak? Gak tahu juga Pak. Mau jadi ojol juga gak punya pengharapan. Artinya apa? Begitu sedikit kok yang dia dapat. Gak bisa Pak. Aduh, saya hancur. Saya bilang, Tuhan, ini bangsa kita kayak gini sekarang. Berani hidup. Katakan berani hidup. Jangan cuma berani mati. Berani hidup bagi Kristus. Nah, ini kabar baiknya. Minggu lalu di tengah-tengah saya capek atas dorongan istri saya akhirnya nonton. Karena John Statham, udah gak bisa ditolak kalau John Statham saudara. Aduh saya capek, saya bilang udahlah. Akhirnya saya nonton, duduk. Tegang filmnya, tegang saudara. Dari pertama udah tegang. Saya lihat istri saya ambil, waktu tegang-tegang gitu, dia ambil handphone. Saya bilang ngapain nih orang? Ternyata dia Google ChatGPT. Gimana akhir film ini? Anaknya mati apa enggak? Dia tanya. Dijawab lagi sama ChatGPT. Dia bilang gini. Terus dia bilang, kamu ngapain?
udah tenang. Pasti aman nih filmnya. Saya bilang, ngapain kita mahal-mahal belajar? Saya bahar mahal supaya ini energi saya dikocok-kocok nih. Walaupun udah ngantuk, udah capek. Saudara khotbah 4 kali. Tapi waktu, tetap aja tegang saudara. Dan kita bayarkan untuk itu kan. Saudara bayar mahal terus saudara jadi tegang kan. Tapi dia gak mau. Makanya kalau dia nonton drakor, 1, 2, ketiga kan sudah mulai gak enak. Dia loncat ke 8. Dia lihat hasilnya. Baru dia nonton, hidup oke. Akhirnya bahagia. Baru dia balik ke 4, 5, 6, 7 gitu. Padahal kan kalau drakor itu kan yang keempat, kelima itu yang begitu menegangkan gitu ya. Berubah plot twistnya gitu loh. Dia loncat dulu. Dia mau tahu akhirnya. Dan sebenarnya itu yang sangat alkitabiah. Loh Bapak Ibu dengar baik. Alkitab kita itu cuma satu buku dengan sebuah kisah seperti ini. Pendahuluan Kejadian 1 sampai 3 ayat 15. Firdaus. Semuanya baik. Sungguh amat baik. Punya emas baik. Tuhan suruh kita mengelola untuk kemuliaan dia. Boom, jatuh dalam dosa. Terus menerus berjuang hancur-hancuran sampai klimaks Yesus bangkit dari antara orang mati. Lalu mulai perjuangan itu. Tapi ditutup nanti di Wahyu 21-22. Langit yang baru, bumi yang baru, Yerusalem baru, semuanya menang dan indah. Tidak ada sakit penyakit, tidak ada air mata, tidak ada penderitaan lagi. Amin. Tuhan mau kasih tahu di ujungnya, kamu menang. Setelah kamu menang, kamu tahu menang, ya udah jalanin aja enak, enjoy. Nah, enjoy the ride. Dan yang terakhir saudara, bagaimana kita menjalankan power up? Hidup berbuah. Bawa jiwa. Bayangkan ketika Yesus bangkit, murid-murid menyembah dia, beberapa ragu-ragu. Lalu Yesus berkata, kepadaku telah diberikan otoritas. Pergilah, jadikan segala bangsa murid. Worship always end up in mission. Penyembahan itu tidak berhenti sampai ritual agama. Tapi penyembahan itu akan sampai kepada pemberitaan kabar baik. Gereja yang tidak bermisi adalah kumpulan klub. Bukan gereja, it's just a club. Social club, worship club, charity club. Karena gereja harus berujung memberitakan Injil. Yesus yang sudah bangkit. Hari ini power up. Katakan sama-sama power up. Yesus sudah bangkit. Amin. Bapa kami mengucap syukur. Karena Engkau hidup Tuhan. Karena Engkau bangkit. Maka harapan kami pun hidup. Kami bisa punya keberanian untuk menjalankan kehidupan kami ini. Terima kasih Bapak. Bahwa Engkau mendorong kami meninggalkan hidup masa lalu. Kami telah mati dan tinggalkan gaya hidup kami yang lama. Kami berjalan dengan sebuah kepastian yang baru Tuhan. Akan janji firman-Mu. Dan karena kami tahu Engkau menang dan kami sudah menang. Maka kami tidak perlu takut menjalani hidup ini. Karena kami berdoa Tuhan supaya hidup kami dipakai, berbuah dan membawa kemuliaan bagi Allah. Dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Puji nama Tuhan.